kabarnya hari ini? Ya, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Hari ini kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Apakah ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Ya, kalau kalian belum tahu, mari Ibu jelaskan ya. Yang pertama itu mengenai pengertian teks eksposisi. Menurut Chair Al-Wasilah, teks eksposisi merupakan teks yang memiliki tujuan untuk menjelaskan sebuah persoalan atau informasi dari penulis ke pembaca. Yang kedua, menurut Glory Keroff, teks eksposisi merupakan suatu wacana yang menguraikan objek tertentu untuk memperluaskan pengetahuan atau pandangan seorang pembaca. Yang ketiga, menurut Josh Daniel Papera, teks eksposisi merupakan sebuah teks yang ditujukan untuk menyampaikan informasi dari pengarang kepada pembaca terhadap suatu masalah tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang ditulis secara singkat dan padat, juga disertai dari pendapat-pendapat penulisnya. Selanjutnya mengenai ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan lugas, berbahasa sesuai ejaan atau baku. Yang kedua, informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya atau bersifat faktual. Yang ketiga, isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur adik simba, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang keempat, teks eksposisi bersifat objektif atau sesuai kebenaran dan tidak memihak atau netral. Yang kelima, teks eksposisi berisi informasi yang mengajak atau persuasif. Selanjutnya yaitu struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi dibagi menjadi 3. Yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat. Bagian ini merupakan bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian ini berisi pengenalan isu masalah ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Yang kedua yaitu rangkaian argumen. Dalam rangkaian argumen ini, kamu akan menemukan sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Argumen ini dapat berupa alasan logis berdasarkan hasil temuan atau fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus dapat mendukung pendapat yang telah disampaikan sebelumnya. Yang ketiga yaitu penegasan ulang. Bagian ini juga kerap disebut sebagai bagian penutup atau simpulan. Tujuannya untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Selanjutnya yaitu unsur kebahasan teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Contohnya seperti penebangan liar, hutan lindung, sektor kehutanan, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi dan hubungan kronologi. Misalnya kata sebab, jika, akibatnya, karena, dengan demikian, oleh karena itu, pada akhirnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata rujukan seperti berdasarkan data yang telah diperoleh atau merujuk pada suatu pendapat. Yang keempat, menggunakan kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif ini seperti sebaiknya, diharapkan, perlu, hendaknya, dan harus. Yang kelima, menggunakan kata-kata mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, menduga, berasumsi, dan menyimpulkan. Adapun langkah-langkah dalam menulis eksposisi. Yang pertama, menentukan topik atau tema. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, mendapatkan data yang sesuai dengan topik. Yang keempat, membuat kerangka karangan. Yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi karangan teks eksposisi. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi hari ini? Jika ada pertanyaan, silakan kalian bertanya di grup WhatsApp. Oke, pada pertemuan hari ini, Ibu membahas mengenai teks eksposisi. Jadi, teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Juga disertai beberapa pendapat dan argumen dari penulisnya. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat. Yang kedua, rangkaian argumen. Yang ketiga, penegasan ulang. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Bila ada salahnya, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.